Itu nggak Pak? Cara menjawabnya juga gitu, nanti nggak bagus juga. Jadi ya memang memang harus turunnya itu sebagai anak manusia. iya, dia harus kita tegaskan bahwa dia adalah firman Allah menjadi manusia. Iya, gitu ya. betul. Jadi Setuju. memang Tapi ada teladannya ya Pak ya, ada teladannya ya dari hidupnya dan hidupnya ya. cuma kan kalau kita sesama Kristen mengatakan Allah jadi manusia, tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau ibaratnya kita dialog dengan orang seberang, Allah jadi manusia. Pemikiran mereka Allah itu kan ya sang pencipta itu. Tidak Padahal berkuasa, bagi ya, Pak. kita kan Allah itu kan firman dan rohnya juga Allah. Iya, ada 3 ya Pak, ada 3 pribadi. Ya, yaitu Iya. Allah sendiri, firman-Nya dan rohnya. Pak Erben, kalau saya punya jawaban gini Pak. Kenapa Allah Tuhan bisa jadi manusia? Kalau saya punya jawabannya gini Pak, karena Tuhan itu kan Maha Pengasih ya. Sayanglah sama kita ya, sama ciptaannya ya. Jadi Tuhan juga pengen tahu, pengen merasakan gimana kita sakit, gimana kita nangis, gimana kita bisa ketawa gitu. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi seperti bapak kan kalau sama anaknya kan seperti itu. Apa yang dirasakan anaknya kan dia pasti bisa merasakan. Oh, nangis tuh seperti ini. Oh, sedih itu seperti. Kalau saya seperti itu sih Pak, mengartikannya Pak. Ya, itu dia artinya kan mengapa Yesus harus hadir menjadi manusia. Iya. Ya itulah makanya kita mau bahas malam hari ini Yesus itu Yesus anak manusia di situ ya. Sudah siap Ibu Tiur untuk kita mulai? Belum. Nah, Pak Yon doa tuh. Iya. Baru masuk. Belum ada aba-aba dari Pak Eklesia. Shalom Pak Yon. Shalom Pak Yon. Shalom Bu, shalom. Halo. Shalom Pak Erben, shalom. Shalom Pak, shalom. Baru masuk. Tapi kita udah live ya, artinya boleh bicara baik apa, boleh bicara juga sambil kita tunggu Ibu Tiur live-kan dulu di RPM. Oh iya. Iya. Kalau saya Pak, pengertiannya kenapa Allah menjadi manusia seperti ini. Menurut saya Allah firman-Nya itu menjadi manusia gunanya adalah supaya Tuh, Dani sudah datang. Ya nggak apa-apa. Biar Pak Dani ikuti dari awal kan lebih bagus. Iya, ya enggak Pak, saya cuman ketawa aja. Sambutannya kan harus tertawa dong Pak, masa nangis Iya. Pak. Iya. Ini Pak Shalom, Dani. Pak Dani dari Halo. Sleman. Oh, luar biasa. Ini saya mau menepati janji, mana yang Shalom, janji tadi Pak malam. Dani. Bentar Pak Dani, kami ada kelas belajar. Nanti habis kelas belajar diskusi Pak, boleh? Enggak, yang saya kan ingin menepati janji. Tadi malam kan udah janji. Apa itu janjinya? Mau mengeluarkan silah nabawiyah yang salinan original. Kan mau open camp. Wah, sip. Pak Dani open camp. Open camp. Mantap. Iya, yang lawan dialog yang tadi malam. Katakan udah janji ya Pak malam Dani, ini. silakan. Mana orangnya? Saya udah bawa. Oh. Bukan. Kayak WFM lah Bapak. Ini Zoom yang beda Pak. Enggak, Zoom ini lah Erben. Salah masuk Pak Dani. Salah Kan masuk. Zoom kita kan banyak. Ada Zoom Erben, ada WFM, ada FC, ada CIA. Loh, gimana? Saya Erben aja yang masuk ini. Iya, ini Erben punya, bukan WFM. Ya tadi malam kan di Erben juga. Iya, tapi aku pakai Zoom WFM itu tadi malam. Di mana Zoom-nya? Karena saya mau nepati janji aja. Oh, mau ke WFM? Iya, di mana? Saya kirim Oh, ada linknya mereka itu ada Pak. Saya lihat di YouTube-nya nggak ada. Saya kan masukkan melewati YouTube. Oh, ini aku chat ya. Apanya passwordnya ya? Di mana nih? Kelas belajar Pak, kelas belajar. Ini apanya? Passwordnya Tuhan Yesus. Mana? Udah aku chat sama Pak Dani. Bisa Pak Dani gabung ke sana? Atau Pak Dani ikut aja di sini, tapi aku sampaikan materi dulu. Enggak, saya sih mau menepati janji itu. Nanti oke udah nanti kalau Pak Dani ke WFM,
Itu udah 526 Pokoknya gini 4. aja bilang tampilkan ya YouTube-nya saya masuk itu aja. Ini udah aku Oke. kirim itunya. ID-nya sama passwordnya. ID-nya itu 526 426 5656. Baru Saya nggak bisa passwordnya. saya klik yang nggak mau ini. Bukan diklik, keluar dulu Pak Dani. Nomornya. Pusing ah. Oh, Kalau kalau linknya nggak punya aku linknya. Nih, saya masukkan pakai link ini loh Pak RB. Ya udah di sini aja Pak Dani lah, nggak apa-apa. Habis kelas nanti Terjebak. kita diskusi. Padahal nanti. terjebak. Nggak ngerti? Nggak ngerti lah, saya kan gaptek ini. Yang penting ada Zoom, ada di YouTube, ada link, saya masuk. Itu aja. Sebentar. Gaptek kok. Dari dulu Erben tahu saya gaptek. Oke, sebentar aku cari dulu linknya ya. Kalau ada linknya nanti aku kirim di situ. Tunggu dulu bentar. Gini aja tampilkan di YouTube bilang kan nanti. Saya kan bisa jadi. Di YouTube itu ada passcode-nya. Enggak, Bukan. iya. Makanya nggak ada tampil di YouTube, belum ada. Oh, ini udah. Ini udah aku kirim ya. Ini. Tunggu. Belum. Di chat biasa aja aku taruh ya. Bentar. Ini Tiur kemana ini? Kencang. Nggak ngerti lah. Tunggu. Aku kirim Pak Dani aja deh. Iya, ini Udah. Pak Eklesia lagi ini masuk ke link Zoom. Alamak. Oh, ya. Signalnya wifi-nya katanya. Nah, jadi. Oh ini ya sinyalnya saya masuk ya. Saya klik Oke, ya. coba. Udah, klik. Bisa? Bisa nampaknya. Bisa lah. Dalam nama Yesus gitu Pak, nanti bisa. Butan ini siapa Butan ya? Nggak tahu Pak. Nggak kenal. Kenal Pak? Pokoknya mic-nya kita kunci aja ya. Ya. Kita kunci mic-nya dulu. Oke. Kalau chat boleh. Share screen. Dimasukkan aja. Panjang Pak Yon doa lo. Ya nggak Ayo. apa-apa. Monitor. Ayan. Oh, Didiki udah masuk. Jadi dia. Monitor. Iya, udah ada saya aktif. Payon, Ya, monitor. Payon pimpin doa ya. Ibu Lea coba. Kok jadi tunjuk Ibu Lea. Lempar Iya, kan batu. sudah belajar jangan tunjuk-tunjuk toh. Berdoa kok tunjuk-tunjuk. Oke, Ya kita udah, mulai. doa ada, Pak. Belum, Doa. Pak. Oh, belum. Belum. Oke. RPM. Iya. Ya udah diatasi dulu. Iya. Ya. RPM Lagi. belum RPM. Jadi Ngomelin memang lo sama Payon, doa tunjuk-tunjuk lu Doro. Pak Jadi Dani Kenapa? Pak Dani udah masuk Pak? udah pergi dia ke WFM. WFM itu kan 24 jam itu kan Zoom-nya. Jadi kalaupun ku kasih linknya ya mah hidup juga itu. Memang WFM belum live kulihat. Satu hari ini aku belum ke sana. Karena aku mengerjakan materi kita malam ini. Nah, ini Siapa Pak ini? Salman. Pak Salman. Oke, pada masuk. Wah, pejem karet ya Pak. Semua Pak. Terus mundur setengah jam. Untung lagi. Nah itu suruh doa tuh si bapak itu. Pak Salman. Monitor. Enggak. Gue aja. Baru diomel, dia udah nunjuk-nunjuk lagi. Iya. Dari dulu sampai sekarang tunjuk-tunjukkan. Nah itu. Padahal ngomong sama Tuhan loh. Tuhan sendiri. Shalom Didik, makanya jangan ngebahas yang kemarin itu. Shalom, maaf telat listrikku mati. Enggak, dia ngebahas itu aja sih, itu yang kemarin itu yang gua kasih ke lu itu. Nah, Oh, yang lagi heboh. gambar itu ya. Nah, si Kae. Mirip ya. Aduh, mirip hidungnya mirip Doro. Hidungnya mirip. Kasus. Apa judulnya malam ini? Mengapa Yesus Loh, anak manusia. kayaknya udah pernah dibahas Dani. deh, Pak. Pak Dani udah keluar ya? Udah. Oh ya udah. Kayak pelajarannya dibahas. Pak Erben tuh banyak yang diulang loh. Kapan? Tinggal spesifiknya aja. Oke, sudah siap? Iya, silakan Pak Erben. Oke, shalom. Oh, belum. Itu belum ada monitor dari Tiur, Pak. Timor.
Timur siapa Pak? Oke. Timur, Ya, Pak. kita ngobrol-ngobrol aja dulu, nggak apa-apa lah. Belum Pak, nanti kalau Tiur udah Pak. bilang oke. Aku nggak berani admit kalau nggak kenal. Dimasukkan aja karena nggak apa-apa, karena kan kita sudah kunci share screen sama unmute sama start video. Tapi jadi mana nggak tahu apa-apa ya, Pak, kalau ya? Oh iya. Saya iya, soalnya takut nggak apa-apa. malahan, ntar rame lagi Mas. Nggak apa-apa, nggak Gimana apa-apa. Pak Erben? Sudah siap? Aku udah live dari tadi. Sudah? Nah, nanti kalau ada yang lain agak ribut-ribut, mungkin yang co-host bisa mute mereka ya. Siap. Nah itu. Pak. Karena unmute-nya dibuka aja nanti supaya bisa ngomong. Chatnya dibuka nggak apa-apa. Tapi kalau ada chat yang unik-unik ya kita kunci. Oke, shalom, selamat malam kawan-kawan semua. Shalom. Berjumpa kembali dengan kita kelas belajar Alkitab setiap hari Sabtu jam 8 malam, tapi ini sudah lewat setengah jam. Kita akan mulai kelas belajar kita malam hari ini. Dipimpin dahulu oleh siapa yang mau terbeban berdoa? Saya Silakan. Pak. Silakan Ibu Lea. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Bapa, terima kasih, Bapa, terima kasih. Sebentar ya Bapa, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau berkati juga Pak Erben yang akan membawakan firman-Mu ini ya Bapak. Engkau berkati juga internet kami sehingga berjalan dengan lancar pembelajaran kami ini ya Bapak. Juga Engkau mau berkati mereka teman-teman kami yang belum hadir ya Bapak pada malam hari ini sehingga Engkau mau jamah mereka dan mereka bisa hadir dalam pembelajaran saat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percaya Engkau selalu memberkati kami dalam pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, shalom semua, shalom kawan-kawan. Shalom, Kita akan masuk dalam. Shalom Pak. Ya, shalom. Tuhan memberkati semuanya ya. Kita akan belajar topik yang sudah kita sepakati, yaitu tentang Yesus, anak manusia. Nah, ini tema yang sangat penting untuk kita ajarkan dan kita renungkan. Mengapa Yesus itu disebut anak manusia? Banyak orang mengatakan bahwa mereka selalu protes Yesus itu hanya manusia biasa, lahir dari rahim wanita, begini dan begitu. Tetapi kita harus memahami bagaimana makna kata anak manusia yang disematkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita ini. Jadi mengapa Tuhan Yesus di Alkitab itu disebut sebagai anak manusia? Kira-kira teman yang ada di room itu ada yang bisa kasih gambaran nggak kira-kira bagaimana pemahaman teman-teman? Ada yang bersedia? Merujuk ke kitab Daniel bukan Pak? Oh ya, betul. Salah satu itu ya, nanti kita akan bahas. Mungkin ada lagi mau sampaikan? Oke, saya lanjut dulu ya. Kata anak manusia yang merujuk pada Yesus disebutkan 80 kali dalam kitab Injil. Dan kalau di dalam kitab PB itu sedikitnya 88 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi cukup banyak sekali ya, 80 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia atau dia disebut sebagai anak manusia. Mengapa kata ini menjadi kata yang paling digemari oleh Yesus ketika dia berbicara tentang dirinya atau disebutkan dalam kitab Injil? Bahkan di dalam belajar saya, daripada Yesus disebut sebagai guru atau disebut sebagai anak Allah, jauh lebih banyak dia disebut sebagai anak manusia dalam berbagai gelar-gelar Yesus. Sebenarnya di dalam Alkitab ada beberapa gelar Yesus ya, saya coba tunjukkan ini. Ini ada beberapa gelar-gelar Yesus di dalam Alkitab kita. Tetapi yang paling banyak itu adalah Yesus sebagai anak manusia, ini dia. Ini gelar-gelar Yesus di dalam Alkitab. Ya, anak Allah, anak Daud, Tuhan atau Kurios, Rabi atau Guru, Raja, Nabi,
Mesias, kemudian dia anak manusia. Tetapi dari semua gelar ini, dari semua gelar-gelar yang ada ini, yang paling banyak saya temukan itu berbicara tentang Yesus anak manusia. Nah ini yang paling banyak. Jadi, mengapa anak manusia ini menjadi sebuah penekanan atau sebuah penegasan yang sangat penting ditegaskan di dalam Alkitab kita. Ini yang mau kita pelajari hari ini, ya. Kita masuk ke materi kita lagi di sini. Nah, ini ya. Jadi, yang pertama kita masuk istilah anak manusia dalam konteks PL. Istilah anak manusia dalam perjanjian lama ini dihubungkan dengan tradisi Yudaisme, di mana kata anak manusia atau Ben Adam ini digunakan dalam Alkitab Ibrani itu lebih dari 100 kali. Jadi kalau di dalam kitab Ibrani kata anak manusia itu lebih dari 100 kali, sedangkan di PB itu ada 88 kali. Satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Dalam kitab Ibrani tersebut, istilah anak manusia ini mengacu kepada kata Adam, yang artinya anak, atau kata Enos, yang berarti istilah kolektif manusia. Jadi setiap kata anak manusia di dalam konteks PL pun, itu menunjukkan kepada istilah kolektif manusia. Artinya setiap manusia bagi orang Yahudi itu disebut Ben Adam. Dalam sejumlah manusia disebut seperti Bene Adam. Jadi kalau manusia itu disebut Ben Adam, tetapi kalau sejumlah manusia disebut Bene Adam. Kata anak manusia dalam PL ini diartikan atau digunakan sebagai, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Ini kata kunci yang harus dipahami. Yang pertama ini, sebutan untuk seorang manusia dengan segala keterbatasannya sebagai seorang manusia. Jadi ketika disebutkan di sini bahwa kata anak manusia dalam PL diartikan atau digunakan sebagai sebutan untuk seorang manusia. Ernest mungkin di mute aja dulu. Agak bunyi. Sorry. Ya, nanti bisa dibuka Pak ketika materi sudah selesai. Sebutan untuk seorang manusia dengan segala keterbatasannya. Artinya ada keterbatasan. Itu kata anak manusia dalam konteks PL. Tetapi kata anak manusia ini juga sebutan atau sapaan Allah kepada Nabi. Bisa nanti dilihat di dalam Yeskiel ini. Dan menurut Alan Richardson, ini ya, anak Ben Adam sinonim dari kata anak Ben Enos yang merupakan bahasa Semitik yang biasa digunakan sebagai jabatan Nabi. Jadi anak manusia itu menunjuk bahwa memang dia manusia yang utuh sempurna sebagaimana manusia adanya. Tetapi juga kata anak manusia ini disematkan kepada seorang nabi. Jadi nabi itu juga disebut sebagai anak manusia. Tetapi yang ketiga, ini yang menjadi penegasan juga yang harus diingat. Yang ketiga ini yang tiga, sosok atau tokoh supranatural. Bahkan dikatakan itu pelaksana keselamatan dan penghakiman. Dan ini tertulis di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Jadi ketika kita PL berbicara tentang anak manusia, itu menyakup tiga hal ini. Pertanyaannya, ketika Yesus di dalam kitab PB mengatakan bahwa dirinya anak manusia, apa kaitannya dengan kata anak manusia dalam konteks PL? Ketika saya coba mempelajari ini sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita lihat ya. Jadi istilah anak manusia dalam perjanjian baru itu mengacu pada istilah Ibrani Bene Adam atau Bene Enos. Dalam bahasa Yunani Hohios to Atrofo. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai putra manusia atau anak laki-laki manusia. Jadi arti kata anak manusia dalam konteks PB itu mengacu kepada arti kata anak manusia dalam konteks PL. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus memakai istilah anak manusia itu kepada dirinya? Tentu saya tahu bahwa Yesus sangat memahami yang namanya kitab PL. Karena Yesus itu seorang
rabi. Artinya dia pernah sekolah kerabian. Bahkan usia 12 tahun dikatakan Yesus itu sudah setaraf dengan para rabi dalam pengetahuan. Jadi karena makna anak manusia dalam PL sejalan dengan makna anak manusia dalam PB, maka jika hal ini dikaitkan dengan sebutan atau gelar kepada Yesus sebagai anak manusia dapat diartikan, yang saya temukan artinya begini ya, benar-benar bahwa Yesus adalah manusia sama seperti manusia pada umumnya. Memang Yesus manusia, sama seperti manusia pada umumnya, namun di dalam Alkitab ditegaskan lagi bahwa Yesus tidak berdosa. Maka dikatakan di dalam Alkitab, ia menjadi sama dengan manusia, hanya ia tidak berdosa, dikatakan di dalam kitab suci kita. Buktinya apa bahwa Yesus manusia? Satu, dia dilahirkan wanita. Dia hidup, makan dan minum. Dia punya dia hidup dalam pergaulan, dia punya orang tua. Dia bahkan mengalami perasaan-perasaan manusia, sedih dan lain sebagainya. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Yesus memang benar-benar manusia yang sempurna, manusia yang utuh. Hanya ia tidak berdosa dan dia bukan benih biologis manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah benar-benar seorang nabi yang diutus Allah kepada manusia. Kita sudah pernah bahas, setahu saya, berbicara tentang Yesus sebagai nabi. Yesus sendiri mengakui dirinya nabi. Dan di dalam Alkitab ada banyak catatan atau cukup catatan yang menegaskan Yesus nabi. Namun walaupun demikian, tetaplah Yesus nabi yang berbeda. Kenapa? Karena Yesus nabi satu-satunya yang datang dan keluar dari Allah. Nabi satu-satunya yang sudah ada sebagai firman Allah di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan Yesus di dalam kenabiannya, dia adalah wakil Allah kepada manusia untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kepentingan Allah bagi keselamatan manusia. Jadi kalau di dalam Alkitab itu, Nabi itu bukan hanya menyampaikan Nabi itu bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi Nabi itu adalah menjadi wakil Allah untuk melaksanakan, untuk mengerjakan, untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana Allah untuk manusia. Makanya Nabi itu selalu Allah yang berbicara. Tidak ada di dalam kekristenan Nabi itu berbicara hanya melalui malaikat, tidak, tetapi dari Allah langsung. Yang ketiga, Yesus itu, perhatikan ya, jadi ketika kata anak Allah dalam konteks PL adalah acuan di dalam makna kata anak manusia dalam konteks PL dengan kata anak manusia dalam konteks PB memiliki makna yang sama, dan ini adalah satu sebutan atau gelar yang sering digunakan oleh Yesus untuk dirinya sendiri 80 kali dalam kitab Injil. Saya sudah hitung tadi dan saya sudah kirim sama Ibu Aling tadi itu ya. 80 ayat-ayat PB itu yang berbicara Yesus anak manusia, saya hitung. Ada 80. Itu menegaskan Yesus manusia sempurna, Yesus nabi yang sempurna yang datang dari surga, tetapi sekaligus menegaskan di sini bahwa Yesus adalah sosok atau satu tokoh yang supranatural. Bahkan dia adalah pelaksana keselamatan dan penghakiman. Ini dia. Tetapi persoalannya adalah saudara-saudara kita polemikus, mereka mentok di sini. Hanya di sini mereka bisa terima. Ini menjadi problem mereka, bukan problem kita ya. Mereka bermasalah bahwa pemahaman mereka tentang Yesus itu secara sempit di sini. Bahkan di dalam poin 1-2 ini pun, mereka tidak memahami secara utuh di sini tentang bahwa Yesus manusia sempurna, manusia yang datang dari surga, manusia yang dikandung dari Roh Kudus, manusia yang tak berdosa. Mereka nggak sampai ke sana. Mereka mengakui Yesus sebagai nabi, tapi hanya nabi. Tetapi nabi yang bagaimana, untuk apa, dan apa yang dikerjakan, tidak sampai ke sana. Apalagi kalau sampai masuk kepada poin yang ketiga, bahwa Yesus sekaligus adalah sosok atau tokoh yang supranatural. Artinya dia memang benar-benar sosok yang berbeda dari semua manusia, sosok yang berbeda dari semua para nabi. Bahkan dia adalah pelaksana keselamatan dan penghakiman. Perhatikan. Jadi fakta ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Sebab Mesias memang adalah manusia biasa. Dia manusia. Manusia biasa artinya seperti kita. Baru Mesias itu adalah nabi juga. Tetapi bahwa Mesias yang dijanjikan di dalam kitab-kitab
PL itu sekaligus adalah sosok yang supranatural yang mengerjakan keselamatan dan penghakiman. Sejauh ini teman-teman kira-kira gimana? Bisa dipahami nggak Ibu Lea? Bisa, Pak. Ini pemahaman nih. Jadi supaya kita mengerti ketika di dalam Alkitab dikatakan Yesus anak manusia, apa artinya? Rupanya maknanya sangat dalam sekali. Ketika Yesus mengatakan dia sebagai anak manusia itu maknanya sangat dalam sekali. Jadi tidak seperti hanya dipahami oleh polemikus. Yesus itu manusia, dia bukan Tuhan. Kolok-kolok lah dia. Di situ. Jadi fakta ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, sebab Mesias memang adalah manusia biasa, nabi, dan sekaligus adalah sosok supernatural yang mengajarkan keselamatan dan penghakiman. Bahkan kalau kita kaitkan, ditegaskan di sini bahwa Mesias sendiri itu artinya kan yang diurapi, yang menunjuk kepada 3 jabatan, yaitu raja, nabi, dan imam. Ya. Jadi Mesias itu artinya raja, nabi, dan imam. Karena itu artinya yang diurapi ada 3 sosok jabatan. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah manusia, itu menugaskan bahwa dia adalah manusia, dia menegaskan bahwa dia adalah sosok nabi, tetapi dia adalah seorang sosok yang supranatural dan dia pelaksana keselamatan dan penghakiman. Pelaksana keselamatan itu berbicara keimamatan Yesus ya. Karena kenapa dikatakan bahwa keselamatan itu pelaksana keselamatan keimamatan? Karena di dalam konteks teologi Yahudi, seorang imam itu adalah wakil manusia untuk manusia didamaikan, untuk manusia mendapatkan pengampunan, untuk manusia mendapatkan perkenanan Allah, maka seorang imam itu mempersembahkan kurban kepada Allah, yaitu domba yang tak bercacat dengan darahnya dipercikan di atas tabut perjanjian. Itu namanya seorang imam, dan itu berkaitan dengan pelaksana keselamatan. Maka seorang imam yang namanya imam besar di dalam konteks PL itu, dia akan mempersembahkan korban keselamatan untuk bangsa Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan dia adalah anak manusia, maka apa yang dibicarakan di dalam konteks PL tentang sosok anak manusia, itu adalah sangat tepat sekali. Jadi kalau berbicara Yesus Raja, banyak orang bertanya sama saya, kalau Yesus itu Raja, di mana kerajaannya di bumi? Saya katakan begini, semua orang Kristen yang ada di dunia ini, Yesuslah Raja mereka. Maka Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia, tetapi kerajaanku dari surga. Makanya ketika Yesus menjadi Raja dalam diri kita, bukan kerajaan seperti konsep dunia yang dibangun oleh Yesus, tetapi bagaimana kerajaan surga itu menjadi damai di dalam hidup kita. Maka dikatakan bahwa kita ini bait Allah. Di dalam diri kita berdiam roh Allah itu sendiri. Maka Yesus Raja bukan seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, yang ada tatanya, ada pasukannya, bukan. Maka kerajaan Yesus itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga bukan kerajaan yang dibangun oleh manusia dan bukan hukum manusia, tetapi hukum Allah. Jadi kita sudah melihat ya gambaran-gambaran tentang makna anak manusia dalam konteks PL ketika dikaitkan dengan konteks PB, ketegasan dan kejelasan tentang sosok Yesus yang luar biasa ini. Oke, kita lanjut. Dalam perjanjian baru, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Hal ini dia gunakan dalam dua hal saya temukan ya. Ini ya. Yang pertama itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia. Contoh seperti Yesus beristirahat, makan dan minum, atau tentang penderitaan, di mana dia menjadi hamba yang melayani dan menderita bahkan sampai mati dalam ketaatannya untuk berkaitan dengan kepentingan manusia, keselamatan manusia. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, ini menunjukkan bahwa memang dia adalah manusia yang benar-benar manusia. Manusia yang sempurna. Manusia yang bisa merasakan kehidupan manusia. Cuma aku kadang berpikirkan ada para polemikus itu, Yesus itu kan manusia, berarti dia punya kelamin katanya. Tidak ada, dosa itu bukan kehinaan kalau Yesus hadir sebagai manusia, dia memiliki itu. Yang menjadi dosa itu adalah kalau dia menggunakan itu dengan cara yang salah, seperti itu. Dan itu dia. Tapi itulah, omongan-omongan polemik ini kan kadang nggak bermutu.
tapi harus ditangkapi juga supaya orang jadi tercerdaskan di situ ya. Tetapi ketika Yesus menggunakan anak manusia sebagai sebuah sebutan atau gelar kepada dirinya, ini juga berkaitan dengan bahwa dia mengklaim kuasa ilahinya. Contoh, Yesus adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Pertanyaannya, siapa anak manusia di dalam dunia ini yang berkuasa mengampuni dosa? Tidak ada. Semua manusia mulai dari Adam sampai hari ini selain Yesus adalah orang-orang yang butuh pengampunan dosa, butuh belas kasihan Tuhan. Tetapi Yesus menyatakan belas kasihan Allah untuk mengampuni dosa manusia. Baru dikatakan lagi bahwa Yesus itu berkuasa atas hari Sabat. Dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Baru dikatakan bahwa anak manusia berdiri sebagai hakim. Anak manusia adalah seorang yang turun dari sorga dan kembali ke sorga. Seorang anak manusia adalah pengantara antara langit dan bumi. Baru dikatakan seorang anak manusia yang dimuliakan oleh Allah dan dia memuliakan Allah. Jadi ketika kita melihat penggunaan kata anak manusia yang dikenakan oleh Yesus di dalam catatan Injil kepada dirinya, itu menegaskan tentang kemanusiaannya, sekaligus dia menegaskan bahwa dia adalah manusia yang ilahi juga. Karena dia tidak bisa dipisahkan dari keilahiannya. Ini sangat-sangat luar biasa ketika kita ingin memahami betapa pentingnya makna bagi konteks keselamatan Kristen dengan gelar Yesus sebagai anak manusia di dalam konteks Alkitab kita. Jadi ini berkaitan dengan ketika ibaratnya Yesus mengatakan dia anak manusia, bukan berarti dia manusia yang mengesampingkan bahwa dia adalah ilahi juga. Di situ. Oke. Jadi Yesus menggunakan istilah anak manusia untuk dirinya sebab, di sini, ini penegasannya ya. Ia mengidentifikasi dirinya dengan anak perempuan yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3:15. Karena di dalam Kejadian 3:15 dikatakan bahwa seorang wanita akan melahirkan seorang anak yang akan meremukkan kepala ular. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia sebagai anak manusia, maka Yesus hendak mengidentifikasi dirinya, hendak menyatakan dirinya bahwa dialah seorang anak perempuan yang dijanjikan Allah untuk mengalahkan iblis, dan itu dibuktikan Yesus. Makanya ketika di kitab Kejadian pasal 3:5 dikatakan keturunan wanita akan meremukkan kepala ular, dan itu dinyatakan oleh Maria bahwa memang Maria mengandung bukan karena seorang laki-laki, maka betullah dia keturunan wanita. Bukan dikatakan keturunan Adam, tetapi keturunan wanita. Sinkron kan? Ketika dikatakan keturunan wanita mengeremukkan kepala ular, Yesus hadir dari rahim wanita perawan. Tidak ada di sana proses biologis manusia, maka tergenapi. Dan kehadirannya adalah menyelamatkan manusia dari dosa, maut, dan iblis. Dan juga ini sekaligus mengidentifikasi dirinya dengan penyelamatan yang menyelamatkan melalui penderitaan. Kalau kita baca nanti di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53:12, di sini ada satu janji Allah tentang ada sosok yang akan hadir, yaitu sebagai hamba yang menderita, yang menyelamatkan. Kalau tanpa kehadiran Yesus, maka Yesaya 53 ini tidak tergenapi. Jadi yang terunik dari penyebutan dirinya sebagai anak manusia adalah bahwa Yesus menghubungkan identitas dirinya sebagai manusia dengan misi penebusannya, ya. Jadi mengapa Yesus harus menjadi manusia? Karena memang dia hendak menebus manusia yang digenapi melalui penderitaan. Jadi Yesus bukan menebus cicak, Yesus bukan menebus bebek, tapi Yesus ingin menebus manusia. Melalui penebusan Yesus kepada manusialah, maka terjadi pemulihan untuk segala sesuatu. Jadi di dalam nubuatnya tentang kisah sengsaranya yang disebutkan dalam Injil, ia menyebut dirinya sebagai manusia. Jadi ketika Yesus mengatakan anak manusia akan ditinggikan, anak manusia akan mati, tapi pada hari 3 akan bangkit, anak manusia diberikan tanda seperti Yunus dan lain sebagainya. Baru di sini kita melihat hamba yang menderita. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa penderitaan dan penghinaan yang diterima Yesus sampai wafatnya adalah suatu pendahuluan yang harus dilalui sebelum mencapai kejayaannya di surga.
Jadi yang pertama di sini dia diidentifikasi bahwa dia adalah anak perempuan dan dia adalah hamba yang menderita. Dengan demikian dia adalah menyelamatkan manusia. Itu yang pertama. Ini. Yang berikut adalah bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Sang Mesias yang diurapi, yang disebutkan di dalam kitab Daniel 7 ayat 13, dan hal ini dibuktikan dalam pengajarannya dan janjinya. Di mana dikatakan anak manusia digunakan pada gambaran tentang ia datang di awan-awan, di langit, dan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Itu sama dengan Daniel pasal 7 ayat 13. Baru dikatakan ia mengatakan kemuliaannya di surga, dan bahwa kerajaannya adalah kepunyaan Allah. Jadi sebenarnya sungguh luar biasa apa yang sudah Yesus nyatakan tentang identitas dirinya kepada manusia tentang keselamatan. Bahkan saya katakan Yesus itu paling banyak menggunakan gelar untuk dirinya adalah anak manusia. Karena memang dia datang untuk seluruh manusia. Bahkan Yesus itu datang untuk manusia mulai zaman Adam. Sampai zaman sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena buktinya ketika Yesus mati, dia bangkit, maka kebangkitannya diikuti oleh orang-orang saleh. Itu luar biasanya. Matius 27 ayat 50-53. Itu jelas. Jadi Yesus ini adalah, dialah Mesias yang dinanti-nantikan umat PL, dan dialah Mesias yang sudah menggenapi janji PL di konteks PB, dan dia misalnya menjadi Mesias yang akan datang kali yang kedua menjadi Hakim yang adil, Raja segala raja yang berkuasa untuk membebaskan dan menyelamatkan. Oke, saya lanjut sebagai penutup ya. Jadi arti pertama dari perasa anak manusia ini menunjuk pada Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, aku telah melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ya, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberinya padanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ketika Yesus mengidentifikasi dirinya adalah anak manusia, maka dia menegaskan bahwa dialah yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14. Jadi gambaran anak manusia di sini adalah gelar mesianis yang dirujuk sebagai orang yang mendapat kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Maka ketika Yesus menggunakan gelar ini untuk dirinya sendiri, dia menerapkan nubuat anak manusia pada dirinya sudah tergenapi. Jadi orang-orang Yahudi pada zaman itu, pada zaman Yesus, mengenal frasa tersebut. Jadi ketika Yesus mengatakan dia anak manusia, sebenarnya orang-orang Yahudi yang benar-benar mengerti kitab PL sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus di situ. Yesus memperkenalkan dirinya sebenarnya sebagai Mesias karena dia memakai kata anak manusia. Karena pengharapan orang Yahudi tentang sosok anak manusia sebagai Mesias itu sudah dimengerti. Maka ketika Yesus mengatakan aku anak manusia, itu menegaskan dialah Mesias. Arti kedua dari perasaan anak manusia itu bahwa Yesus adalah benar-benar seorang manusia. Yesus anak manusia yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa yang datang untuk menebus manusia. Yesus anak manusia yang memiliki kuasa yang kekal, kuasa untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan. Yesus anak manusia yang berkuasa di bumi dan di surga, dan ia adalah Raja segala raja. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, kita dinyatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi kalau seorang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah anti-Kristus. Jadi jelas sekali sebenarnya ajaran kekristenan tentang siapa Yesus. Jadi makna anak manusia untuk Yesus itu tidak sedang merendahkan posisi Yesus di dalam iman Kristen, tetapi menegaskan, menempatkan Yesus sebagaimana semestinya, bahwa dialah ada manusia, dia adalah nabi, dan dia adalah Mesias. Maka di dalam Yesus anak manusia inilah sudah tergenapi janji Allah tentang anak manusia yang menebus dan menyelamatkan. Oke, kita lihat di sini ya. Gelar yang paling disukai Yesus dan paling sering dia pakai untuk dirinya adalah anak manusia. Lebih atau 80 kali ia memakai anak manusia sebagai kata ganti aku
di dalam kitab Injil. Ini contoh-contoh ayatnya ya. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya, anak manusia Tuhan, penguasa atas hari Sabat, anak manusia akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan, bahkan dikatakan manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Banyak sekali. Saya tidak tuliskan di 80 ayat itu, tapi kalau ada yang mau nanti bisa dicari di dalam pakai aplikasi itu langsung. Ketika aja anak manusia cari di Injil, 4 kitab Injil akan muncul 80 kata anak manusia yang digunakan kepada Yesus secara langsung. Oke, saya pikir sampai di sini dulu saya menyampaikan materi ini. Teman-teman, kita bisa diskusi untuk kita mempertegas. Jadi ini ada kaitan tentang mengapa Yesus suka memakai gelar anak manusia untuk dirinya. Ini berbicara tentang Kejadian, dan itu berbicara tentang Daniel pasal 3, 7 ayat 13-15, baru ada di dalam kitab Wahyu. Bahwa di dalam kitab Wahyu juga, satu gelar yang digunakan untuk Yesus adalah anak manusia, dengan sebuah mahkota di atas kepalanya. Oke teman-teman, silakan kita berdiskusi. Saya mengakhiri sampai di sini pemaparannya. Tuhan memberkati semuanya. Ada mungkin teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Teman-teman. Halo kawan-kawan semua. Ada tidur. Iya, apa tidur ini? Iya Pak, soalnya udah paham Pak. Oh. Jadi bingung mau nanya apa. Apa bingung? Sangat lengkap. Udah jelas banget gitu loh. Udah jelas ya. Ya kalau udah jelas kita tutup ya. Wah jangan dulu Pak. Ada yang mau nanya. Ayo siapa yang mau bertanya atau sharing mengenai pengetahuan tentang anak manusia dipersilakan. Teman-teman. Ya intinya ini boleh saya Boleh tambahkan. malam teman-teman semua Pak Erben. Ya shalom malam. Jadi ya intinya tuh anak manusia itu dalam penglihatan Daniel itu menunjukkan kepada pribadi yang suci dan kudus itu kan. Iya betul. Daniel itu pribadi yang yang akan memerintah sebagai raja selamanya. Segala bangsa, suku bangsa akan mengabdi dan menyembah kepadanya, dan kekuasaannya itu tidak akan berakhir. Ya, itulah makna kata manusia itu. Dan di dalam Markus 14 ayat 60 sampai 64 itu kan ada tuh tanya jawab waktu imam besar ya bertanya kepada Yesus, katanya dia bilang, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, gitu ya. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit, gitu ya. Jadi ketika itu kan imam besar waktu mendengar jawaban Yesus itu, sisi ruangan tuh langsung ribut kan. Jadi imam besar tuh langsung mengoyak pakaiannya, menyebut Yesus tuh menghujat Allah tuh. Terus mereka kan akhirnya mereka juga memutuskan Yesus harus dihukum mati gitu loh. Terus ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia dan akan duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah orang di langit, orang-orang itu langsung marah gitu loh. Mengapa? Karena Yesus itu sesungguhnya sedang berkata, kamu tahu pribadi yang ada dalam penglihatan Daniel, itulah saya gitu. Kalau kurang lebih seperti itu gitu ya. Kemudian tadi Pak Erben sedikit menyinggung tentang kenapa firman itu Tuhan Yesus harus menjadi manusia gitu ya. Karena memang yang ditebus adalah manusia, dan memang manusia kan harus kan di imamat itu di imamat 17 kan kalau nggak salah harus disebutkan bahwa darah di dalam
di dalam darah ada nyawa ya Pak Erben ya. Iya, ada. Gitu. Nah, maka jangan makan nyawa apa darah itu, karena di dalam darah itulah nyawa. ya. Iya. Terus nah dalam darah ada nyawa. Waktu kejatuhan manusia, manusia dalam hal ini Adam jatuh dalam dosa, artinya dia menggadaikan nyawanya. Dia sudah menggadaikan nyawanya kepada iblis. Jadi nyawanya itu sudah tergadaikan, sudah milik iblis sebenarnya. Sedangkan konsep dosa di dalam kekristenan adalah hutang. Jadi kan di doa Bapa kami itu kan, jadi dosa itu kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya debt gitu ya, ampunilah akan dosa-dosa kami seperti kami ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya debt. Mungkin kalau misalnya bahasa aslinya juga kalau nggak salah itu utang ya Pak Erban ya. Nanti kita cek dulu Pak. Iya, utang. Itu bahasa Inggris debtor. Nah, itu konsep dosa di dalam Kristen itu memang utang gitu. Jadi karena kita sudah digadaikan nyawa kita sudah milik iblis. Nah, itulah yang harus ditebus. Jadi nyawa itu harus ditebus. Kan di dalam perjanjian lama itu ada hukum kisos, gigi ganti gigi, artinya ya nyawa harus diganti dengan nyawa. Nah, karena nyawa ada dalam darah, makanya harus ada pertumpahan darah, harus diganti dengan darah. Makanya di seluruh kitab perjanjian baru ada untuk penebusan harus ada penumpahan darah. Di dalam perjanjian lama itu kan penggambarannya menggunakan binatang. Bayangnya ya, tipologinya menggunakan darah binatang. Itu hanya tipologi. Sedangkan kita berpikir kalau darah binatang harusnya sesuai dengan hukum kisos itu. Kalau nyawa ganti nyawa, darah ganti nyawa, harusnya darahnya bukan secara kualitas kan beda, darah binatang sama darah manusia. Jadi itu darah yang di dalam perjanjian lama hanya sebagai gambar, sebagai bayangan saja. Antitipenya harusnya yang benar adalah darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang adalah darah manusia. Jadi murni dia harus menjadi manusia, supaya kan yang dia mau tebus kan memang manusia, nyawa manusia yang tadi nyawa yang sudah tergadaikan ke iblis. Jadi harus diganti dengan darah manusia. Persyaratan darah manusia ini tentunya dia tidak boleh berdosa, karena dia tidak akan bisa menebus kalau misalnya dia manusia tersebut berdosa. Gimana dia bisa menebus kalau dia berdosa? Kalau berdosa ya dia memerlukan tebusan juga kalau misalnya dia berdosa kan. Nah, makanya padahal satu-satunya yang boleh, yang tidak berdosa itu kan hanya Allah gitu loh. Tapi Allah kan tidak bertubuh fisik, tidak berdarah. Makanya harus ada sesuatu yang ilahi, yang turun dari surga, yang harus menjadi manusia. Itulah manusia Yesus. Jadi manusia ilahi. Jadi dia bisa mengeluarkan darah, menumpahkan darahnya, tapi darahnya itu juga harus suci, tidak berdosa. Kemudian tapi darahnya itu pun juga bukanlah harus sesuatu yang ilahi, karena dia harus menebus yang dahulu
sekarang dan akan datang. Jadi bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi manusia yang ilahi, gitu. Itu persyaratan penebusan kalau menurut saya ya. Oke Pak, jadi memang kan bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna tanpa dosa, dan dia harus menjadi manusia karena memang dia ingin menyelesaikan persoalan manusia. Nyawa manusia. Ya, nyawa manusia, maka dia memberikan nyawanya. Tetapi memang hal ini menjadi hal yang sukar dipahami oleh mereka yang tidak mengerti tentang hukum kurban. Nah itu. Jadi nanti itu berkaitan. Karena kalau Yesus datang bukan sebagai manusia, maka janji-janji Allah, nubuat-nubuat Allah di dalam kitab PL tentang penebusan, tentang anak manusia kepada Adam itu yang akan membebaskan dari iblis, itu tidak bisa tergenapi. Ya. Di situ. Maka kalau kita baca nanti di teologi Ibrani, bahwa bukan lagi dengan darah, maka dikatakan Petrus, kamu sudah ditebus bukan dengan darah, tetapi dengan darah yang mahal yang tak bernoda. Itulah darah Kristus. Maka Kristus adalah kesempurnaan dari seluruh kurban itu. Dia menjadi imam besar agung, sekaligus dia adalah kurban yang sempurna. Itu luar biasanya. Tapi memang Paulus juga sudah menyatakan ini ya, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Itu. Jadi mengapa para polemikus susah memahami tentang posisi mengapa Yesus harus menjadi manusia dan mengapa dia harus menebus manusia dan mengapa dia harus menebus dengan cara harus menumpahkan darahnya. Kenapa? Karena kegagalan atau tidak adanya hukum kurban yang jelas dan tegas di dalam mereka. Itu Pak. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Masih adakah? Silakan yang mau menambahkan. Dedeki, apakah engkau sudah tidur? Kalau sudah tidur, biar ku nyanyikan satu nyanyian. Selamat tidur kekasih orang lain, gitu kan. Pak, Mas Didiki bertanya ini Pak, melewat chat. Ya, katanya Pak Erben, Yesus dan Nabi, katakanlah Musa, sama-sama anak manusia. Dalam hal menyampaikan firman, sama-sama dikatakan bersumber dari Allah yang sama. Bahkan Musa dikatakan seperti Allah bagi Firaun. Tolong dijelaskan Pak, perbedaan firman Allah yang ada dalam Yesus dan yang diterima oleh nabi-nabi. Oke. Ini biasa ya disampaikan oleh para polemikus ya. Jadi coba kita buat begini ya, supaya kita buat sebuah perbandingan ya. Musa, Yesus. Kita buat ya, nggak bisa diketik dengan lengkap. Kalau Musa, dia adalah benih biologis. Ya kan? Yesus bukan. Dia benih dari firman Allah. Oke, berbeda ya. Bahkan kalau Musa, dia adalah menerima firman dari Allah. Terima firman. Yesus, firman itu sendiri, sekaligus dia menerima firman, mengajarkan firman, meneladankan firman, menggenapi firman, menyempurnakan firman. Kalau Musa hanya menyampaikan, tapi kalau Yesus, semuanya dia menggenapi. Bisa dipahami ya. Musa berdosa, bahkan dia mempersembahkan kurban untuk dosa-dosanya. Yesus tidak berdosa, bahkan dia menjadi pengampun, penebus manusia berdosa. Beda ya? Di situ bedanya. Dari beberapa perbedaan. Jadi kalau ada orang mencoba membanding-bandingkan Yesus dengan Musa, perbandingannya utuh. Musa menerima firman dengan cara apa? Dari suara, dari cahaya, dari malaikat. Tetapi Yesus, dia firman itu sendiri yang hadir dalam lupa manusia. Dan di dalam kemanusiaan sang firman itu, dia tetap membangun hubungan yang baik dengan Bapa. Makanya Yesus kan di dalam kitab Injil selalu berdoa. Pagi-pagi benar dia berdoa.
Bahkan di dalam catatan Injil boleh dikatakan tidak ada loh catatan murid-murid berdoa, kecuali ketika berdoa itu pun tidur. Sampai Yesus ngomong, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga? Barang 1 jam saja. Tetapi kalau nanti di Kisah Para Rasul, murid-murid berdoa ada 30 kali dari 28 pasal. Nah, ini nanti kita bicara teologi 2 lagi ya. Jadi kalau dikatakan, yuk, silakan. Itu perbedaannya antara Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia dan dia mengajarkan firman, menerangkan firman, menggenapi firman. Sedangkan Musa dia hanya menerima firman, menyampaikan janji Allah. Bahkan firman Tuhan yang diterima oleh Musa, justru Musa menegaskan tentang akan datangnya seorang sebagai yang layak untuk disembah. Dan di dalam Kisah Rasul dikonfirmasi apa yang dinubuatkan dijanjikan oleh Musa tentang Mesias, itu sudah digenapi bahwa itu adalah Yesus. Kisah Rasul. Seperti itu gambarannya. Bagaimana Bro Dedeki? Atau mungkin Pak teolog kontekstual boleh menambahi Pak? Pak Ya. teolog? Ya. Pertanyaan dulu, Le. Oh ya. Hah? Oke. Bagaimana Dedeki Bro? Penjelasan saya apa perlu diperdalam mungkin? Ada yang mau ditanya? Ini Bro Dedeki ini biasa ngechat ini, nggak mau ngomong. Soalnya harga dia ini 1 kalimat itu 1 kilo emas loh. Suaranya ya Pak ya. Iya, suaranya mahal banget ya. Suaranya emas. Ada. Oke. Ya, Nanya dong Pak Pak Erben. juga, Pak. Dia jawab. Ada ya. nabi kebanyakan wahyu yang berupa Salam, yang Pak Erben. Ya, salam. oleh para nabi-nabi. Begitukah? Oke. Gitu. Para nabi banyak wahyu yang berupa rema yang dihidup oleh para nabi. Iya, kalau para nabi itu kan rema. Kalau Yesus kan logika di situ. Baru kalau di dalam Alkitab untuk Injil, pengalaman hidup mereka bersama dengan Yesus dituliskan menjadi grafe. Tulisan itu, pengalaman itulah yang disebut rema. Nah, di situ ya. Itu bedanya. Apa yang mau disampaikan Pak Ernest? Silakan Pak. Mau ditanyakan. Kenapa ya? Kalau saya perhatiin memang kan seperti kata Pak Erben tadi, di Alkitab Perjanjian Lama tuh kebanyakan lebih banyak menerangkan sisi kemanusiaan Yesus dibandingkan keilahiannya ya. Apa karena latar belakangnya pada saat itu? Kenapa gitu loh? Saya juga di Perjanjian Baru. Ya, lebih banyak ada sisi keilahiannya, ada sisi kemanusiaannya ya. Tapi kebanyakan kan lebih menonjol sisi kemanusiaannya kan. Seperti ada ayat mengatakan siapa yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia ya Antikristus. Ya gitu ya. Iya betul. Memang contoh ya kalau kita mau membaca 4 kitab Injil, Matius itu kan menekankan Yesus sebagai raja. Walaupun kerajaan Yesus tidak bisa lepas dari kemesiasan. Ya. Baru di dalam Markus kan dimenonjolkan Yesus yang sebagai hamba. Di Lukas menonjolkan Yesus sebagai anak manusia. Di Yohanes Yesus lebih ditekankan tentang keilahian sebagai anak Allah. Menurut saya ini satu kelengkapan di dalam Alkitab untuk menjelaskan siapa Yesus itu. Memang kalau berbicara istilah anak manusia itu sebutan anak manusia, satu gelar yang paling banyak digunakan. Tetapi yang mau disampaikan di situ kan sekaligus menegaskan kemanusiaannya, sekaligus menegaskan ketugasannya, misinya, sekaligus juga menegaskan keilahiannya. Jadi tiga-tiganya. Jadi ketika dikatakan anak manusia, bahwa dia adalah memang tugasnya, perannya jelas di situ. Baru dia memang manusia, tetapi dia juga adalah ilahi. Jadi 3 hal ini selalu disampaikan. Makanya sudah sangat tepat yang disampaikan atau dirumuskan bapak-bapak pendahulu kita, bahwa Yesus itu 2 naturnya itu yang mengatakan dia adalah ilahi, dia juga manusia. Bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan, apalagi dibenturkan.
Ini sebuah ilham dari Tuhan untuk mereka, sehingga melalui ilham itu kita bisa mengerti mengenal Yesus. Karena memang kalau kita hanya menekankan kemanusiaan Yesus, maka ayat Alkitab banyak kita hapus. Tapi kalau kita menekankan keilahian Yesus, banyak juga Alkitab kita hapus. Tetapi ketika kita menempatkan atau bisa berada pada posisi melihat keilahian dan kemanusiaan Yesus secara bersamaan, tanpa memisahkan dan tanpa membenturkan, maka kita menemukan ajaran yang sejati di dalam Alkitab itu. Ajaran yang lengkap. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau dikatakan dia pun untuk datang mengapa gelar anak manusia itu, memang dia datangkan untuk manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang terpisah, manusia yang takluk kepada iblis, ini yang mau diselesaikan. Nah, itu misi dari Allah itu. Kresek-kresek, Pak, bunyinya Pak Ernest itu. Enggak nih. Oke. Terasa ya? Oke, mungkin ada teman-teman yang bisa menambah apa yang saya jelaskan. Silahkan. Atau ada lagi, Pak, mungkin mau diperdalam? Cahaya kebenaran ada? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan, Bu. Yang tadi di Kejadian 3 ayat 15 ya, Pak. Ya. Di sini kan Allah berbicara kepada iblis ya, Pak. Bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan ini yang ditunjuk pastinya kan Hawa ya, Pak. Ya iyalah, orang nggak ada perempuan selain dia. Nah, tadi kan yang Bapak bilang ini mungkin suatu apa sih arti biasnya mungkin di perjanjian baru ya, Pak, bahwa Yesus keturunan dari perempuan ini nanti mungkin saya masih belum paham di sini, Pak. Iya, jadi kan karena engkau berbuat demikian, terkutuk aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi siapakah keturunan wanita yang meremukkan iblis dan para pengikut iblis? Hanya Yesus. Maka inilah yang disebut di dalam gereja itu sebagai proto-evangelium. Injil mula-mula. Oleh karena itu makanya Yesus menyebut dirinya juga sebagai anak manusia karena itu ya, Pak. Iya, betul. Iya. Nah, itu baru penegasannya di dalam apa itu Daniel pasal 7 ayat 13-14 itu. Ini lebih lengkap. Itu ya, Pak, ayat dari yang kejadian itu ya, Pak. Iya, betul. Iya. Halo. Iya, halo. Ya, ini saya mau sedikit ini ya, ketawa lihat Muslim itu ya, seperti mereka itu di agamanya kan suka bilang itu, kok bisa ya Tuhan itu bisa punya anak gitu ya. Terus bidannya siapa gitu. Ya itulah yang Ustadz Mesum itu kan. Nah, cuman saya berpikir ini ya, kok mereka itu bisa nggak tahu kalau Tuhan itu bisa punya anak. Ya kalau anak sih masalahnya nggak semua anak juga harus punya orang tua, seperti kayak saya. Saya ini anak Medan. Emang orang tuanya siapa kalau anak Medan? Kan nggak juga gitu kan. Nah, cuman saya bingung juga mereka itu kok bisa nggak tahu ya kalau Yesus itu anak Tuhan. Kan di Al-Qur'annya kan bilang kalau ibu Isa itu adalah Maryam. Nah, sementara bapaknya nggak ada gitu. Nah, sementara di Alkitab aja disebutkan ya di Injil Injil Matius ya kalau nggak salah ya. Kalau jangankan Tuhan punya anak,
setan aja tahu kalau iblis aja tahu kalau Yesus itu anak Tuhan. Berarti mereka itu pengetahuannya lebih parah daripada setan deh. Setan aja tahu Yesus anak Tuhan, takut sama Tuhan Yesus. Mereka malah melecehkan Nabi Isa yang harusnya terkemuka di dunia dan di akhirat ya. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Iya. Jadi betul. Jadi memang mereka kan pemahamannya letter-let. Tapi ketika pemahaman yang letter-let itu dibalikkan ke mereka, mereka kelabakan juga, mereka megap-megap juga. Kita sejak zaman dahulu, Kristen sejati tidak pernah memahami bahwa Yesus anak Allah dipahami bahwa Allah beranak, atau Allah kawin, atau punya suami, atau punya istri, enggak. Anak Allah kepada Yesus itu disebut-sebutan. Maka Yohanes ketika melihat Yesus, kan Nabi Yohanes, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia. Itu lihat dia anak domba Allah, anak domba Allah. Jadi mengapa disebut Yesus itu dengan bahasa-bahasa anak domba Allah? Itu berkaitan dengan penebusan dan keimamatan lah. Baru ketika disebut Yesus anak Allah itu tidak pernah dipahami oleh gereja dalam konteks biologis. Tetapi itu pahamannya adalah konteks teologis, penegasan bahwa memang Yesus adalah firman-Nya, dia datang dari Allah, dia datang untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Segala karya Allah dinyatakan melalui kehadiran firman itu. Seperti yang Lai sampaikan tadi kan, bahwa contoh kita anak Medan. Anak Medan itu kan sebuah sebutan yang menegaskan bahwa kita datang dari Medan. Perbedaan itu hanya sebuah sebutan, dan itu bahasa kita, bahasa. Artinya gini, digunakan sebuah istilah untuk menegaskan sebuah sumber. Termasuk juga Allah itu dipanggil sebagai Bapa, itu tidak dalam makna biologis. Tetapi mengapa Allah itu dipanggil sebagai Bapa? Bapa itu artinya kan sumber. Karena wanita pun berasal dari laki-laki. Jadi sumber manusia yang ada di dunia ini dari laki-laki. Laki-laki itu dari mana? Dibentuk dari ibu tanah. Jadi ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa, artinya bahwa segala sesuatu berasal, diciptakan oleh Dia. Itu maksudnya kita Bapa. Jadi kata-kata seperti ini mereka tidak pernah bisa pahami, karena memang mereka udah dikunci. Kalau mereka udah paham kan murtad. Nah, itu sih Pak Bos. Setuju. Dan satu lagi Bang, mereka itu kan percayanya sama itu, sama Injil palsu. Ya kalau udah Injil palsu ya agamanya juga agama palsu gitu. Ya lucu ya Bang. Aduh. Itu aja. Iya, mereka memang seringkali mengutip Injil palsu, tetapi Injil palsu itu sendiri tidak sepakat dengan kitabnya. Contoh kayak Injil Barnabas. Injil Barnabas itu saya baca buku mengatakan bahwa Muhammad itu Imam Mahdi. Sementara mereka menantikan Imam Mahdi. Tapi mereka masih berani berdiri di atas satu kitab yang kitab itu sendiri memberontak atau menghancurkan akidah dia sendiri. Kan udah terbalik. Jadi ya namanya juga kepalsuan ya, penuh dengan dusta, Pak. Iya. Gitu. Iya. Jadi apa aja yang diucapkan pasti kontradiktif, karena itu nggak langsung A to B, tapi ini A to L gitu kan. Jadi dia memang maklum lah, namanya juga Injil palsu gitu. Iya. Jadi kalau saya katakan bahwa kitab mereka berasal dari Allah yang berbeda dari Allah kita, Nabi yang berbeda dari Nabi kita, Tuhan yang beda dari Tuhan kita, atau Jibril atau malaikat yang berbeda dari malaikat kita. Tapi jadi ininya lah yang paling saya kagumin dari mereka. PD-nya udah tingkat dewa lah. Ya, semua diklaim ya, itu Allah itu Maha Esa. Adam itu menyembah Allah SWT. Padahal Allah SWT kan baru ada kan setelah Muhammad itu. Abad ke-7. Ya, Muhammad itu. Jadi kalau aku bilang kayak apa ya, kayak misalnya Adam itu beragama Islam. Definisi Islam itu kan harus mengucap 2 kalimat syahadat. Sejak kapan juga Adam itu kenal sama Muhammad? Apalagi sama Allah SWT. Aduh, capek deh. Itu aja sih, Le. Oke, terima kasih. Betul. Baru ada lagi yang bilang kan ciptakan sepeda. Ciptakan pena duluan. Ya, susah kita bahas itu. Semua di ini, Le. Semua sama mereka tuh di itu. Dia apa itu namanya?
diborong sama mereka. Ya maklum lah, namanya juga apa, junjungannya aja buta huruf, ya ininya umatnya juga buta beneran lah gitu. Itu aja sih lah. Itu dia yang ngeri. Oke, teman-teman, masih ada yang mau menyampaikan? Shalom Pak Erben. Ya, Bro, Ustadz Ji. Oke, terima kasih Pak Erben. Mau ikut diskusi boleh Pak? Ya, silakan. Pak Erben, ya, sekalian bertanya, sekalian mau ini Pak Erben. Saya mau menyampaikan apa yang saya pahami, tolong dikoreksi kalau salah ini Pak Erben. Tentang apa ini Pak? Lagi belajar ya tentang tadi apa, tentang Yesus anak manusia. Yesus anak manusia atau Yesus anak Allah kan Pak Erben? Bukan, anak manusia Pak. Anak Allah udah pernah kita bahas. Jadi fokus kita mengapa gelar atau sebutan yang sangat banyak digunakan Yesus kepada dirinya 80 kali dalam kitab Injil, bahwa dia adalah anak manusia itu Pak. Oh gitu. Iya. Saya mau bahas tentang Yesus tapi mungkin dari persepsi yang berbeda, nggak apa-apa Pak. Dari persepsi apa nih Pak? Tapi berkaitan sih. Ya silakan. Boleh nggak? Ya, jadi begini Pak Erbem, yang saya pahami ya, tapi kalau misalnya mungkin agak berbeda tolong koreksi ya. Nah, ini kan samanya baru mau belajar gitu kan. Mencari ilmu sama Pak Erben gitu. Pak Erben jadi gini Pak Erben. Aku memahami Tuhan Yesus ini ya, boleh kita katakan Yesus berkata bahwa anak manusia datang kan gitu kan untuk menggenapi gitu kan semua yang tertulis, dan dikatakan di Filipi berapa itu? Filipi 2 kalau nggak salah ya Pak Erben, yang bahwa Yesus dalam kesetaraan dengan Allah dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti hamba ya, dan menjadi sama seperti manusia kan, begitu ya Pak? Begitu ya kira-kira Pak? Halo? Iya. Terus diperkuat lagi dengan kitab Ibrani bahwa dalam segala hal Yesus disamakan dengan manusia dalam segala hal. Terus di Ibrani juga bilang bahwa dalam waktu yang singkat dia dibuat seperti lebih rendah dari malaikat. Bukan begitu Pak Erben? Iya. Ada kan ayat itu ya? Oke. Jadi tadi sudah ada yang teman tadi kalau nggak salah yang lebih dulu saya mengatakan bahwa lebih dibahas kemanusiaannya Yesus kan begitu ya Pak? Iya. Lebih banyak dibahas di Injil ya. Injil artinya lebih banyak membahas tentang kemanusiaannya Yesus. Nah, saya sependapat juga memang bahwa Yesus itu 100% manusia Pak. 100% manusia dalam hal ini, walaupun Yesus ini di dalam dirinya ada keilahian Allah. Menurut yang saya pahami begitu. Jadi karena begini, Yesus kan minta dia dicontoh, diteladani, bukan begitu ya Pak? Ya betul. Ya kan Yesus bilang kalau ikutlah teladanku. Ada 3 syarat. Pertama, sangkal diri, memikul salibnya, dan meneladani atau mengikut aku kan? Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kan aku melihat ada beberapa ini teolog berkata bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, mungkin menurut saya sih, aku belum sependapat ya Pak. Bukan berarti tidak bisa memahami itu, karena menurut saya begini, kalau Yesus itu separuhnya, bukan separuh ya, 100% Allah, 100% manusia, kalau 100% Allahnya kita nggak bisa contoh Pak. Karena ibaratnya begini, saya kasih analogi ya. Sebenarnya gini Pak, istilah 100% Allah, 100% manusia kan tidak ada juga di Alkitab. Nah itu ya. Jadi artinya kita tidak fokus kepada hitung-hitungannya. Tetapi mari kita fokus bahwa ada 2 pernyataan contoh. Pernyataan Yesus bahwa dia adalah ilahi, contoh. Aku sudah ada sebelum dunia ada di dalam hadiratmu. Setuju. Ya betul. Jadi apakah kita mengatakan bahwa itu adalah manusia yang
kemanusiaan Yesus yang ada di dalam diri Allah? Kan tidak. Ya, betul. Nah, jadi gini. Jadi makanya saya bilang dua natur Kristus ini memang sudah sangat jelas bahwa dia adalah ilahi dan dia juga manusia. Maka itu yang disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Makanya memang konteks arti kata bahwa 100% Allah, 100% manusia, memang tidak semua orang bisa memahami, tetapi kalau pemahaman orang yang merumuskan atau melahirkan istilah 100% Allah, 100% manusia, kita pahami di dalam konteks dia mengeluarkan kalimat itu, maka itu tepat. Tetapi kalau kita mau pahami dengan kita membuat pemahaman yang baru, maka bagi kita itu menjadi tidak tepat. Begitu, Pak. Oke. Jadi gini, oke. Saya sih nggak bertentangan dengan Pak Erben. Cuma ini kita sharing aja kan ya. Begini Pak Erben. Saya percaya, saya meyakini seperti Pak Erben bilang bahwa Yesus kan pernah bilang ke murid-muridnya, kalau nggak salah ke orang Farisi ya, ahli Taurat, bahwa aku ada sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada. Artinya Yesus ini saya percaya, saya yakin juga bahwa Yesus ini adalah dari kekekalan, ya kan, dari kekekalan, karena Yesus itu keluar dari Bapa, Pak. Betul kan ya? Betul Kak Pak Erben? Jadi Yesus aku kan suka datang gini. keluar kan dari Bapa. Iya, jadi kalau kita kan mengatakan, contoh saya buat begini ya, Allah itu Esa, dia ada firman di dalam dirinya, ada roh. Rohnya, firmannya kan kekal, rohnya kekal. Di mana? Di dalam dirinya. Jadi firman di dalam diri Allah, maka firman adalah Allah. Roh ada di dalam diri Allah, maka roh adalah Allah. Jadi firman menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman menjadi manusia, harus tetap kalimatnya. Maka Yesus yang manusia ini, dia memiliki hakikat ilahi karena dia firman, tetapi dia juga memiliki hakikat manusia karena dia dari rahim Maria. Jadi saya lebih suka dengan kalimat Yesus itu adalah ilahi karena dia firman, dia juga manusia karena dia dari rahim manusia. Karena gini, 100% Allah dengan 100% manusia, tidak semua orang bisa memahaminya berdasarkan konteks atau konsep orang melahirkan istilah tersebut. Dan istilah ini kalau dipakai ke Muslim, maka hitung-hitungan mereka itu ya 1 tambah 1 tambah 1 ya 3, kira-kira gitu. Padahal bagi kita kan gini kan, Allah, Esa, firman dan rohnya dalam dirinya. Tapi kalau mereka Allah, firmannya dan rohnya 3, kok 3 ini? Mereka nggak bisa berpikir. Jadi di dalam, saya belajar begini, ketika saya menemukan sebuah istilah, walaupun saya tidak setuju, tapi ketika saya pahami, oh maksudnya seperti ini, maka saya tidak akan persoalkan istilah itu. Tetapi apakah istilah itu bisa saya pakai untuk saya membangun ibaratnya diskusi dengan orang lain? Ya kalau saya tidak bisa memahaminya dengan tidak cocok dengan untuk kujelaskan kepada orang lain, maka lebih bagus tidak. Jadi saya tetap memahami arti dari 100% Allah, 100% manusia itu, saya mengerti maksudnya. Tetapi istilah ini tidak mudah atau tidak gamblang dipahami oleh orang-orang yang malas berpikir. Karena istilah ini kan lahir dari orang-orang yang suka berpikir. Jadi dalam konteks untuk menghadapi para polemikus, saya sarankan bahwa istilah ini lebih bagus kita pakai di internal. Jangan keluar. Jangan keluar. Aku begini Pak Erben. Sebetulnya menolak sih tidak. Cuman maksud saya begini, yang saya pahami begini Pak Erben. Artinya kalau Yesus juga ini di luar daripada nanti dengan polemikus ya Pak Erben. Artinya di internal kita lah ini ya saya bahas. Artinya gini. Kalau kita memahami Yesus itu 100% Allah, menurut saya ini kan karena di gereja kami pun begitu kan dibahas. Saya agak-agak, saya bilang ini menurut saya Pak Erben ya, agak kontradiksi kalau kita disuruh teladani kalau memang Yesus itu ternyata Allah 100%. Dalam hal ini gini Pak Erben. Seperti gini, ini saya analogikan begini. Seandainya ini ada Superman kan ditembak gak mati kalau kita nonton film ini kan hanya analogi ya, bukan berarti sebetulnya nggak pantas, cuman supaya menyederhanakan gitu. Jadi gini, kita suruh contoh sama Superman nggak bisa mati-mati, tembak nggak mati dia Superman. Terus kita suruh contoh kan nggak mungkin. Artinya begini Pak, kita suruh contoh kalau dia itu Yesus itu Allah 100%, otomatis dia nggak bisa berdosa.
Sementara kita yang rentan dosa suruh teladani menjadi seperti Kristus, sempurna seperti Bapa kan misalnya gitu ya. Tapi memang bukan arti itu sorry aku enggak ya, tidak kaitkan itu. Maksud saya gini. Karena menurut yang saya pahami di dalam Yesus ini, Yesus adalah firman yang sang firman yang mengambil rupa, dia menanggalkan kesetaraan dengan Allah. Artinya sudah kosong benar. Jadi benar-benar manusia sejati. Jadi kalau kita suruh teladani, suruh contoh, pantas. Karena apa? Dia sama dengan kita. Ini pemahaman saya. Sebentar. Gimana? Ini kalau kecuali di dalam Yesus ya. Makanya saya bilang, Yesus ya. ini firman. Kita harus pahami juga dulu begini. Yesus ini firman. Artinya di dalam Yesus ini, maka Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Jadi di dalam Yesus itu, memang saya tahu ada keilahian. Tetapi yang saya memandang dari manusiawi dari insaninya dia ini 100% manusia, memang benar manusia sejati karena Alkitab tulisnya begitu. Benar nggak kira Pak R? Karena memang Alkitab sebentar Pak. Pak Erben, mungkin saya bisa menambahkan. Coba silakan. Jadi gini, cara kita berpikir, cara kita memandang bahwa Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, kita lihat dari pra dan pasca inkarnasi. Ini yang benar. Jadi orang Kristen harus tahu siapa yang disebut sang anak Allah itu. Sang anak itu adalah apakah Yesus, apakah Firman. Kita harus bisa membedakan itu dulu. Ya, kalau orang Kristen tidak bisa membedakan itu, ya pasti akan kejeglong-jeglong dalam menjelaskan. Praeksistensi, Bapak. Iya, praeksistensi. Ya, praeksistensi Firman, inkarnasi. Sebelum menjadi daging, itu siapakah Yesus? Itu yang harus orang Kristen tahu. Itu yang disebut keilahian, 100% keilahiannya adalah Tuhan atau Allah. Itulah yang saya bilang tadi, Yesus datang dan keluar. Dialah sang anak. Itu sang anak siapa? Ya Firman, itulah sang anak. Ya Pak. Siapa Yesus? Ya anak manusia. Maksudnya yang Yesus itu anak manusia ya, bukan anak Allah. Ya, anak Allah Yesus atau sang anak Allah itu ya Firman itu. Praeksistensinya gitu loh. Silakan. Saya sependapat Pak. Saya enggak ini maksudnya. Oke. Bentar ya. Jadi gini, Yesus kan keluar dan datang dari Allah. Sebentar. Ya, Pak. Bentar. Ini kan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ada kata di sini menaruh pikiran dan perasaan. Ya, betul. Yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri itu Filipi. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini yang saya maksud tadi. Sama kan? Oke. Ini kan jadi sudah kosong Allahnya ini. Bukan begitu, Pak. Gitu. Ini berbicara inkarnasi itu. Jadi dia mengambil rupa yang benar-benar memang dia manusia, tetapi tidak mengesampingkan keilahiannya. Boleh, mengosongkan diri. Iya. Aku sambung dulu biar Pak Erben nanti Pak Erben mungkin mau bantan apa atau mungkin maksud saya begini. Sehingga nanti pada saat Yesus mati di kayu salib, kan Allah bilang gini, Allah sangat menginginkan dia karena ketaatan Yesus, dia taat benar-benar. Pertama waktu habis dibaptis dia diuji kemanusiaannya. Yesus tetap unggul, ya kan? Sehingga di situ saatnya iblis bisa dihukum karena Yesus bilang, aku melihat iblis itu seperti kilat jatuh dari langit. Dia udah gak bisa bolak-balik lagi ke surga. Pada waktu dia belum terbukti bersalah, Yesus masih bolak-balik ke surga kan? Anak manusia datang, dia diantaranya dia juga. Nah, tapi setelah Yesus memenangkan, Yesus jadi Adam kedua, membuktikan iblis itu bersalah, akhirnya dia udah gak bisa dilempar dia dari surga, udah gak bisa dia. Iblis itu jatuh seperti kilat, dilempar, dibuang, dia udah gak bisa ke surga lagi. Artinya Yesus mengalahkan dia di situ. Nah, pada saat Yesus mati di kayu salib, dan di situ Allah berkata gini, Allah sangat menginginkan dia di situ ya, dan segala kuasa diberikan baik di surga maupun di bumi, dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus dan bertekuk lutut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kurios, bagi kemuliaan Theos. Ya kan begitu ya, kalau nggak salah bunyinya begitu. Di sini saya malah lebih dahsyat, ini bagus. Luar biasa sebetulnya Tritunggal, Pak. Ini saya sih
Maksudnya saya sangat ini dengan Tritunggal, Pak. Disitulah justru letak Tritunggalnya, Pak. Jadi karena Yesus sendiri bilang, Bapa lebih besar dari aku. Itu jelas sekali, Yesus. Bahkan waktu murid mau berdoa, dia bilang, berdoa kepada Bapa. Kenapa nggak kepada Yesus? Karena pada saat itu, dia memang benar-benar jadi manusia. Bukan katanya atau jadi-jadian, enggak. Benar-benar seperti kita. Bahkan makanya di dalam Ibrani bilang, dalam segala hal, Yesus disamakan, dalam segala hal disamakan seperti kita. Jadi dia bisa dicubit, dan dia bisa makan, minum, dan lain sebagainya. Memang dia jadi manusia. Manusia sejati, 100% manusia. Itu saya setuju, Pak. Nah, nanti Yesus bukan diangkat jadi Tuhan, tetapi itulah rencana Allah yang tidak terpikirkan oleh kita, kan. Itu di luar batas kemampuan pemikiran manusia. Sehingga pada waktu dia disalib, dia berkuasa mengambil juga nyawanya. Nah, baik, Pak, sebentar Pak Erben, saya mau nanya sebentar. Bapak apakah tahu yang dimaksud dengan Bapak lebih besar daripada aku itu, Bapak tahu nggak Pak eksekusinya? Bapak tahu nggak maksudnya? Kenapa Yesus bicara itu? Coba Bapak jelaskan. Kenapa Yesus bicara itu? Coba. Gini, Yesus bicara dalam kapasitas dia firman yang jadi manusia. Artinya makanya dia bilang Bapa lebih, dan dia tidak bisa dapat berbuat dari diriku sendiri. Artinya justru Yesus itu dia bilang serigala mempunyai lubang, burung mempunyai sarang, anak manusia itu mengerjakan apa yang kehendak Bapa. Makananku adalah mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Jadi artinya Yesus memang ada misi. Ada misinya, misi dari sorga ya. Bagaimana untuk dia harus mati di kayu salib, memang ini sudah itu rencana ilahi lah, bukan manusia di situ. Kita nggak bisa, kalau kita mau bilang gini, makanya waktu Petrus mau kasih hindar, guru jangan ke sana, enyah kau iblis, kan artinya nggak boleh menghalangi, karena memang itu sudah rencana ilahi, rencana kudus Tuhan, kuasa Tuhan. Memang dia harus, karena yang dia mau diselamatkan kita, kan. Makanya Yesus datang dalam bentuk Adam kedua, makanya disebutkan karena dosa masuk melalui Adam pertama, dosa menjalar. Artinya dosa merasuki setiap manusia, dan setiap manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Nah, yang hilang dari yang lebih besar itu, yang lebih kecil itu eksistensinya, atau bagaimana menurut Bapak? Maksud pertanyaan coba diulang, Pak. Ya, maksudnya mengapa Yesus menyatakan lebih Bapak lebih besar? Itu maksudnya eksistensinya Yesus, atau seperti apa yang dimaksud di situ? Ya, apa itu? Aku mau mencoba menerjemahkan begini ya. Mungkin kalau salah ya mohon maaf ya, bisa saja saya salah. Artinya gini, Pak. Saya menerjemahkan begini. Kenapa Yesus bilang Bapa lebih besar dari aku, kan? Sebentar, jangan dulu lari kemana-mana. Ya udah. Iya. Siap. Ini nanti kalau kalau kita baca buku pedoman penafsiran Alkitab LAI, kata mengosongkan di sini memang dibuat gini ya. Perhatikan bahwa kata kerja mengosongkan jangan dipahami secara harafiah, tetapi harus dipahami secara kiasan. Dengan kata lain, Kristus bukan melepaskan sifat keilahiannya seperti dihubungkan dengan nyanyian seperti yang diduga oleh beberapa ahli tafsir. Itu mereka katakan di sini. Syair pujian ini mungkin dihubungkan dengan nyanyian hamba yang siapa ini? Siapa? Ya, ini siapa yang ketawa ya? Cahaya kebenaran. Itu disebutkan ya. Jadi syair pujian ini mungkin dihubungkan dengan nyanyian hamba yang menderita dalam kitab Yesaya. Namun kita tidak perlu menghubungkan makna yang tersembunyi di balik mengosongkan dengan Yesaya 53:12. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Menurut saya ini bagus. Jadi kata kerja mengosongkan digunakan dalam kitab Injil itu ada 4 kali. Mengosongkan. Dalam konteks ini mengosongkan berarti Kristus melepaskan status keilahian dengan mengambil rupa atau sifat seorang hamba. Itu dikatakan. Bahkan di dalam waktu singkat Ibrani catat bahwa dalam waktu singkat Yesus lebih rendah dari malaikat. Ya kan Pak ya? Tetapi artinya gini,
Karena kan gini, Paralel. keilahian Yesus dengan kemanusiaan kan tidak bisa dipisahkan walau bisa dibedakan. Kalau kita memisahkan itu, maka kita menjadi repot. Itu Ya, dia. setuju, Pak. Nah, banyak Jadi orang yang salah ketika memahami. Banyak orang yang salah memahami, makanya di situ kan kalau nggak salah Rasul Paulus berkata begini, hanya ada satu Tuhan saja, hanya ada satu Allah saja, yaitu Theos, Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kurios atau Yesus Kristus. sebentar Artinya dulu. Rasul Paulus mencoba membedakan antara Yesus dan Bapa ini. Memang beda kan? Iya betul. Yang Saya setuju. Saya sependapat kita bicarakan adalah kata masuk. mengosongkan diri nih, Pak. Iya. Ya. Dalam konteks ini kata mengosongkan berarti Kristus melepas status keilahian. Kesetaraan dengan Allah, betul. Melepas Makanya status dengan mengambil ruh. lepas. Bapak bisa kalau lagi kubacakan Bapak dengar dulu dong. Oke. Ya. Dalam konteks ini kata mengosongkan berarti bahwa Kristus melepaskan status keilahiannya dengan mengambil rupa atau sifat seorang hamba. Baru Kristus bukan hanya melepaskan kesempatan, ini katakan, Kristus bukan hanya melepaskan kesempatan untuk menjadi sama dengan Allah. Dia juga melepaskan kesetaraan dengan Allah, yaitu status kedudukan, martabat, dan kemuliaan ilahinya. Tetapi dibuat di sini, jangan sampai terjemahan mengosongkan diri, memberi kesan yang salah, seolah-olah Yesus telah kehilangan. Jadi bukan kehilangan. Oh iya, betul. Tapi melepaskan. Beda ya? Betul. Ya, saya mungkin tambahkan nih ya. Ini, sebentar. Karena Kristus adalah wujud nyatanya Allah. Jangan sampai terjemahan mengosongkan dirinya, memberi kesan yang salah seolah-olah Yesus telah kehilangan seluruh sifat keilahian. Oleh karena itu, harus memiliki penjelasan. Di sini jelas sekali kok dijelaskan banyak. Jadi bukan tidak ada keilahiannya, bukan kehilangan di dalam ya. Yesus ada, makanya wujud nyatanya. Sebentar, makanya kita harus bisa bedakan kehilangan keilahian atau melepaskan. Setuju Pak. Ya betul Pak. Itu saya jadi bukan kehilangan ya. Beda. Contoh kalau Jokowi kehilangan. Mengosongkan aja, dia mengosongkan kesetaraan dia dengan Allah. Jadi gini, mengosongkan itu sama saja, yaitu mengambil natur manusia bagi dirinya, itu sudah mengosongkan dirinya sebagai Allah. Ambil natur manusia, betul. Satu. Terus membatasi kehendak bebasnya dengan apa? Selalu dia menyatakan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Itu dua. Dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Setuju. Dan dalam hal ini, jadi dia memang tidak melepaskan keilahian itu sama sekali ya. Hanya dia secara sukarela ya membatasi kehendaknya itu, kehendak keilahian itu. Makanya Yesus bisa dilihat kadang dia menggunakan kehendak dia sebagai keilahiannya, menggunakan kehendaknya sebagai manusia. Ada dua natur yang dia punya dan dia perlihatkan kepada para muridnya. Seperti itu. Ya. Jadi sudah dapat. Jadi bukan kehilangan ya, tapi dia melepaskan untuk sementara. Kalau kehilangan kan itu berarti sama sekali nggak ada. Tapi kalau melepaskan artinya masih ada, cuman tidak difungsikan, kan begitu. Betul. Yesus juga pernah bilang begini sama murid-muridnya, kamu bisa melakukan hal yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan, kan begitu ya. Hal-hal yang lebih besar katanya. Jadi gini, artinya Yesus berbicara dalam kapasitas manusia. Artinya gini, kamu juga bisa melakukan mujizat. Nanti kan Tuhan Yesus, karena kan setelah menerima dia, Yesus janji kepada murid-muridnya akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya makanya Rasul Petrus lewat saja, nggak ngomong apa, cuma lewat orang bisa bertobat. Rasul Paulus mungkin angkat lensonya orang bertobat. Sapu tangan. Iya, sapu tangan. Terus siapa nih? Petrus orang lumpuh bangkit, ya kan? Dosanya kamu bilang ampuni, terampuni. Kalau dosanya tetap dia. Artinya murid-murid pun diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah, seperti Yesus pada saat menjadi manusia punya kuasa itu. Karena Yesus adalah wujud nyata Allah.
Allah yang tidak kelihatan, yang Pak Erwin saya setuju, saya sependapat Pak Erwin dia punya konsep Tritunggal, bahwa Yesus dengan Bapa lebih besar dari Yesus, bukan berarti dalam hal ini kan konsep wujud. Karena Bukan wujud. konsep Bukan, ini memang bukan, Bapa dan Allah, Bapa dan bukan Yesus esensi, beda. bukan esensinya. Betul, karena Yesus ini adalah firman yang Bapa. Betul, aku setuju, aku paham itu, Pak. Itu yang mungkin hanya saling melengkapi lah mungkin Pak Erben. Dan kira-kira menurut Pak Erben pertanyaan saya sependapat nggak nih, atau mungkin berbeda? Ya kalau seperti itu kan hanya mengosongkan itu tadi, jangan sampai dianggap kehilangan, tetapi menanggalkan, itu lebih tepat dari terjemahannya. Oke, ini ada Dedeki ini. Dalam eksistensinya sebagai manusia terbatas daging. Iya. Contoh keterbatasannya, Yesus ketika dalam natur daging, dia tidak sekaligus hadir di sini, di Indonesia, hadir di Israel. Tetapi tidak tunduk pada daging, tidak tunduk pada dosa. Walaupun dia punya daging, iya. Ya, jadi ya seperti penjelasan saya tadi, bahwa Yesus membatasi membatasi penggunaan keilahiannya sebagai natur manusia. Itu yang benar. Betul. Tadi makanya saya bilang tadi, dari yang tak terbatas menjadi yang terbatas. Karena kalau dia tak terbatas, dia bukan manusia, berarti Allah. Makanya saya memahami bahwa memang benar-benar dia manusia sejati. Yesus datang itu mengambil rupa itu bukan jadi-jadian, memang benar-benar manusia, Pak. Ya iyalah, buktinya dia dilahirkan. Hal-hal tertentu Yesus tidak membatasi diri. Hal-hal yang sangat fundamental Yesus tidak membatasi diri. Seperti itu, supaya orang dapat melihat, gitu loh. Oh ya, kalau kuasa Tuhan Yesus, kuasa anak manusia itu. Sebentar. Oke. Sudah dapat, sudah sepakat kita di situ. Oke. Ini ada pertanyaannya Dedeki ini. Saat datang menjadi hakim itu sebagai anak manusia seperti 2000 tahun lalu atau sebagai roh yang maha kuasa? Ya, Yesus katakan sebagaimana aku terangkat demikian juga aku akan naik datang nanti. Yesus ketika naik ke surga, dia dalam tubuh kemuliaan, bro. Berarti dia datang pun dalam tubuh kemuliaan, dalam kekuasaan yang disertai oleh para malaikatnya. Jadi tubuh kemuliaan itu seperti apa? Belum pernah kuliah, jadi nggak bisa kuceritakan. Yang pasti tidak seperti kita lagi, tidak terbatas ruang dan waktu lagi. Ya, Alkitab menyatakan bisa menembus tembok. Itu aja. Apakah yang saya pahami, Yesus terangkat itu sudah jadi Tuhan, benar-benar Tuhan yang dia kembali kepada wujud aslinya. Artinya gini, kembali secara keilahian itu bukan? Tidak, Pak. Bukan begitu. Nanti kalau Bapak punya pemahaman seperti itu, Bapak tidak akan bisa menjelaskan 1 Korintus 15. Itu Bapak tidak bisa. Iya, tidak akan bisa Bapak. Berarti Yesus ketika naik ke surga menggunakan tubuh kemuliaan bukan menjadi Bapa, bukan, Pak. Bukan, enggak. Bukan. Jadi Tuhan, makanya saya bilang Tuhan, bukan Bapa. Ya, waktu di dunia ini pun dia udah Tuhan ya, Bro. Bukan, gitu. Betul, biar kita enak menangkapnya orang yang tidak tahu. Kan waktu dia bangkit kan Tuhan bilang bahwa Yesus naik ke surga itu menjadi Bapa, itu yang salah dalam ilmu Trinity. Gitu. Jadi yang tadi dia kosongkan itu udah dikembalikan, Pak. Karena makanya kuasa yang di surga di bumi dikasih, Pak, langsung ke Tuhan Yesus. Makanya menjadi Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan di atas segala Tuhan, artinya raja di atas segala raja. Nah, nanti Tuhan Yesus yang akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, ya kita ini yang mau hidup kudus, tak bercacat dan berkenan di hadapan Tuhan, kita akan memerintah bersama-sama, bahkan kita akan menghakimi ke-12 suku Israel, kan di situ dikatakan. Artinya kita akan bersama-sama memerintah di kerajaannya Yesus Kristus itu di langit baru, bumi baru ini. Tentunya kalau kita Pak Taat, satu pertanyaan Pak Taat pada sampean. Ya. Ketika Anda dibangkitkan dan menggunakan tubuh kemuliaan seperti Kristus, apakah Anda akan bertemu Bapa? Ya. Bisa, kita kan Tuhan bilang enggak, Anda akan bertemu Bapa enggak? Pada saat Anda dibangkitkan dan menggunakan tubuh kemuliaan, Anda ketemu Bapa itu enggak? Sang Allah itu. Oh, tidak, Pak. Bapak sampai kapanpun tidak kelihatan. Enggak, ya itu kan Bapak sudah memberikan tubuh kemuliaan. Kenapa tidak bisa melihat Bapak? Silakan, Pak.
Karena Bapa adalah roh. Bapa adalah roh. Roh kan tidak kelihatan, Pak. Makanya Yesus adalah wujud nyatanya Bapa. Jadi Yesus ini adalah representatif dari Bapa itu sendiri. Makanya Yesus keluar dia nggak diciptakan ya. Kalau Arianisme kan dia kayak diciptakan. Tapi kalau Yesus tuh keluar itu artinya dia keluar dari Bapa. Artinya Bapa ini adalah sumber segala yang hidup. Jadi waktu Yesus turun ke dunia dan jadi manusia, di surga tetap ada Bapa. Makanya pada waktu Yesus dibaptis ada suara dari langit. Ya itu sudah pasti. Maksud iya, saya, betul. Ketika kita sudah dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan, ya kita akan bertemu Bapa tidak? Menurut Bapak? Kalau waktu Tuhan Yesus bilang kalau tidak ada yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Sebetulnya kalau kita sudah dimuliakan, artinya sudah dimasukin kemuliaan, mungkin kita bisa melihat apa, tapi saya tidak berani berspekulasi di situ, Pak. Saya makanya susah mau jawab itu, Pak. Agak saya nggak berani lah, belum berani, karena mesti harus ada ayat. Orang Kristen harus bisa menyatakan dengan jelas, Pak. Ya, ya itu pentingnya artinya mengapa kita berapologet bereksegesi itu begitu. Ya, bahwa anak-anak Tuhan yang disebut anak-anak Tuhan setelah bangkit dari kematiannya dan menggunakan tubuh kemuliaan seperti Kristus pun tidak akan bertemu Bapa. Karena apa? Bapa sudah memberikan kuasanya di bumi dan di surga kepada Tuhan Yesus. Kita hanya akan bertemu dan bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah bertemu Bapa. Dan Bapa tadi bilang bahwa Bapa adalah tidak kelihatan, Bapa adalah roh. Itu sebenarnya sudah bisa, cuman dalam penjelasannya memang kurang ini. Ya, silakan Pak Erben. Ya, oke. Makasih Pak. Pak Erben, lanjut Pak Erben. Aku cuman kita saling ini ya. Oke, ini ada Kores ini. Ada yang mau bicara, silakan. Kenapa teman Kristennya dihakimi? Penghakiman. Menghakimi siapa, Kores? Iya, ini pengajar. Tidak ada kami menghakimi. Tadi ustadznya dipaksa-paksa harus bisa gitu. Enggak diskusi. Laporan kamu. Diskusi. Tapi Bapak kalau ustadz ada urusannya kamu Kores bisa atau enggak? Kamu nggak ada urusannya Kores di sini. Ya makanya gue bertamu. Pas gue bertamu lagi dihakimi. Iya. Siapa dihakimi? Coba kita tanya dulu. Pak ini merasa dihakimi enggak, Pak? Enggak. Kita lagi diskusi. Nah, ya, diskusi santai. Asumsi kamu aja. Iya, datang pletot tuh Pak. Ini orang nggak punya sopan santun ini. Tempat belajar ini. Gak apa-apa, Ustadz JJ belajar aja ke mereka. Jadi ngikut kan akhirnya. Udah. Lu nggak usah pletot lu banyak ngomong. Ini lagi penting. Ya, mencari ya santai aja apa. Udah, Pak Erben, tendang aja Pak. Kita lagi mengajar Pak. Pak Erben, boleh ajuin. Ini kayaknya jatuhnya menghakimi deh daripada mengajar. Kalau memang aku menghakimi kamu itu. Kamu memang tidak pantas di sini. Itu si Ustadz dia berkeimanan. Bapak bisa dilihat. Oke, sebentar. Tendang aja Pak Erben. Enggak, sebentar. Ben ditenangin dulu dong. Ini gembala lu. Oh, gembala sih. Tendang aja. Gini. Sebentar. Pak Wawan, tenang. Tujuannya Kores datang mau diskusi atau hanya ingin berpolemik? Mau diskusi atuh. Ya Gue tiap udah, kesini kan berdiskusi. Mau penginjilan gue. Itu dari kalimat. Bahasanya tadi udah framing-framing. Injil kan kabar baik. Gue mau memberitakan kabar baik. Lu banyakan mulut, lu banyakan Oke. Sebentar dulu. Kok marah-marah terus penginjil YouTube aneh. Memang begitu. Saya memang sebentar. Ben, tolong tenangin Ben, teman lu Ben. Wawan, bentar. Wawan. Oke, sekarang Injil apa yang mau kau beritakan sama kami di dalam kitabmu, coba? Iya, Injil di Al-Maidah ayat 51 sama Az-Zukhruf ayat 64. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Oke. Di mana? Dengar tuh Wawan. Sebentar, bahasa bagus saja. Iya, Wawan kan bagus itu. Satu artinya. Oke. Bagus. Di mana tadi kau bilang? Kalau Az-Zukhruf ayat 64. Kalau nggak salah masih ada sebentar. lagi kata-katanya.
kepada Sebentar. orang-orang bertakwa. Sebentar, Al-Zukruf itu surat berapa itu? Ustadz JJ, lu jangan sotoy dulu, lu masih Tenang. pelajar di Bentar. kekristenan. Udah, Kures, Az-Zukruf. udah diam. Az-Zukruf Ya, ini. Az-Zukruf itu ya, betul. Ayat? 64. Iya, nggak apa-apa. Tapi yang santai ya. Santai, itu teman-temannya tapi Sungguh jangan marah-marah. Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Siratum mustaqim. Oke, sungguh Allah. Ya. Dia adalah Tuhanku. Siapa ini? Tuhanku maksudnya? Ku siapa? Tuhannya Isa. Ini kan Nabi Isa yang sedang berkata. Dialah Tuhanku. Terus dan Tuhanmu. Mu siapa? Iya, ini kepada Bani Israel. Oke, terus sembahlah dia. Iya, Inilah dia jalan kepada yang Allah. lurus. Penyembahan Oke. kepada Allah adalah jalan yang lurus gitu. Sekarang kutanya sama kau. Di kitab mana, di kitab terdahulu Isa pernah ngomong seperti ini? Ya. Yohanes 20 nomor 17. Di Yohanes Wahyu 20, Wahyu 3 nomor 2. bentar. Wahyu 3 nomor 12. Ada 3 kali dia ngomong. Bentar. Di dalam kitab Injil yang kamu sebutkan tadi milik orang Kristen, tidak ada Isa yang dilahirkan di bawah pohon korma, tidak ada Isa yang lahir di zaman Musa karena dia suku Lewi. Tolong carikan kitab mana yang memuat seperti ini di kitab terdahulu. Ya udah. Karena di Yesus kitab lu kami, lahirnya di mana? Yesus kami itu jelas lahir di kandang domba, bukan di Oke, pohon silakan korma. ditunjukkan dalilnya di kandang domba, silakan. Enggak usah. Kau buktikan dulu ini dalilmu. Enggak, kalau di pangkal pohon korma kan Al-Qur'an ada di surah Maryam. Ya udah kan silakan itu lu. Isa, itu Isa. Yang Iya. bentar. Coba kalau benar Yesus, Enggak. silakan dibuktikan dia lahir mesti di kandang domba. Ada enggak arkeologi sejarah yang menyatakan Isa itu Iya, di bawah pohon dibuktikan korma? aja, silakan dibawakan dalilnya. Bukan. Gospel kan ada 4 loh. Sebentar. Kamu pertanggungjawabkan dulu dalilmu ini. Iya, Yohanes 20 nomor 17. Tidak ada di situ Isa di dalam Alkitab, tidak ada. Tuhanku dan Tuhanmu kan? Tidak ada di dalam Alkitab kata Isa, tidak ada. Gimana nanti gua bawa yang Arabiknya sedih. Gua ya bawa yang Biblos Arabik ya. Tidak ada Biblos Arabik. Ada. Dasar Sini, Kristen. bentar, tunggu situ. Enggak usah. Loh, kenapa? Dengar. Gua bawain ini mau. Enggak ada. Bentar. Ada. Tunggu. Tidak ada dulu. Tunggu sabar. Coba. Misalnya di mana ada kata Yesus ya? Coba. Enggak ada di. Oke, sekarang aku tanya. Yang di dalam kitab Injil itu Yesus itu mamanya siapa? Yang di dalam Injil Miriam. Oke. Maria ya. Suku apa ya Maria? Suku Lewi. Selamat datang di kebodohan. Kebenaran. Udah, cukup. Selamat datang di kebodohan. Ya udah, silakan dibuktikan kalau misalnya Maria suku Yehuda, silakan. Kalian punya 2 utang di sini. Udah. Pertama Yesus kandang domba. Konteks salah. Udah cukup. Akhir Marianya itu adalah suku ya. Udah, teman tenang sebentar. Udah. Jadi, Kores, saya hanya pesan samamu. Kalau kamu mau diskusi, kamu harus pede dengan kitab sucimu. Gak usah kau lari-lari ke kitab suci orang. Kalau ada, bentar. Kalau saya dari sesuatu yang bentar. Saya lagi ngomong, kau tenang. Kalau aku lagi ngomong, nanti kalau kau nggak ngomong kayak gini, kau ditendang keluar. Jadi tertib. Jadi gini Kores, kalau kau mau diskusi dengan kita, kamu bangga dengan Qur'anmu dan kitab-kitab yang lain, kamu harus menguatkan imanmu dengan itu. Gak usah kau lari ke kitab Injil. Saya sebagai seorang Kristen, berdebat dengan Islam, saya bisa mempertahankan Alkitab saya tanpa harus mengutip kitabmu. Itu menandakan bahwa kitab saya itu teruji dan terbukti. Itu nasihat saya. Jadi, kalau kamu tidak bisa membuktikan di mana pernah Isa ngomong seperti itu di kitab terdahulu, maka artinya kitabmu itu kitab yang dibuat abad ke-7. Tidak ada hubungan dengan Yesus di dalam Alkitab. Kalau ada dengan Injil-Injil yang palsu, terserah kamu. Ya, seperti itu bro ya. Oke, yang lain silakan. Ada mau sampaikan lagi? Loh, mana bukti Yesus lahir kandang domba? Udah, nggak usah kita tanggapi. Nggak ada.
Ya udah berarti yang Buktinya ada sejarahnya. Udah, kita gini ya. Gimana sih? Enggak usah. Itu tidak menutupi dalil. Udah, kami gini. Arkeologi sejarah. Ya udah Isa itu silakan lahir di dibuktikan. Enggak. Coba Kau kan tunjukkan datamu. Yesus lu Di itu mana orang buku Yehuda. sejarah, ya, Kan arkeologi bukan. sejarah, Isa itu Masa lahir di nggak bawah pengumuman. percaya? Coba Sini di gua mana buktiin, gua datanya? share screen ya, Mana gua share datamu? screen. Bukan Gua nggak datamu, bisa mana ngeluarin Isa? data sih. Isa. enggak usah. Di mana Loh, bukti? kok takut? usah. Gimana? Jangan Di mana takut sama data. Ini gua kasih lihat kekristenan cabang Di Arab. mana bukti? Udah. Ya, Aduh. arkeologi Kekristenan sejarah cabang Arab itu yang manggilnya Isa mengatakan loh. Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Coba mana? Cuman kan yang Coba. kekristenan cabang Melayu Coba. tidak bisa berbahasa Coba Arab. Jadi data nggak pertama. paham bagaimana kekristenan Data cabang Arab pertama. mengimani Coba seorang data pertama. Yesus itu gitu loh. Coba data Kores. Ya, kenapa? Gini, Kores, ya tampilkan datamu dari arkeologi Kores. sejarah. Ya ini abad gue pertama. tampilkan sekarang. Mana? Gua Kalau tampilkan. Ya Yesus makanya lahir share di screen-nya